Apalagi masuk pesantren itu, masa depan hancur. Oke guys, balik lagi sama kita di Arai Arai Production. Oke, kali ini kita cuma berdua karena masa pandemik ini ya membuat teman-teman kita itu terpisah. Karena ya apalagi sekarang tuh siangnya tuh panas banget Anjing. Dan sekarang ini adalah ada berita yang sangat panas ya. Lagi panas, berita panas Iya. kan. Aduh, Nggak jelas itu. jangan. Sekarang ini datang dari tim nenek-nenek ini ya nih. Ada di editing. Oke, jadi kali ini kita bakal ngebahas di mana ada nenek-nenek yang dibilang tuh penistaan agama ya, kayak Islam. Penistaan agama itu udah lumayan ya 2 hari kemarin gitu ya udah sempet viral, dan gue sih sama Yuna di sini bakal nge-reaction, tapi kita cuma diem aja. Jadi buat lu yang belum nonton ya lu tinggal gimana, apa sih namanya, pendapat lu, reaksi lu, komen aja di bawah. Oke, sebelum kita nonton videonya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan di bawah nih ya, kalau lu nggak tahu subscribe itu namanya langganan yang warna merah. Sampai abu-abu pencet. Oke guys, kali ini itu yang pertama ya, kita dapat dari Fuad Bach, itu ada di IG captionnya. Dan di sini kita lihat dari captionnya dulu. Ini mana sih captionnya ini ya? Ini yang masalah dia itu mendista tokoh-tokoh Islam ya, kayak gitu. Kita nggak tahu, kita langsung lihat aja ya. Gue juga nggak mau banyak banyak komen, takut juga kayak gitu kan. Ya, kita langsung lihat videonya guys. Yang di poligami itu rata-rata wanita nggak pendidikan, wanita susah, gayanya sampai nggak pakai adat Indonesia, sampai itu yang Arifin Ilham mamerin istri 3-nya. Apa pendidikan itu, istri-istrinya nggak ada, itu modal semua mereka, gayanya ya ditutup gitu-gitu. Coba lihat latar belakangnya, siapa istri-istrinya itu. Mana ada cerita latar belakang istrinya. Tahu-taunya hajah salehah, hajah inilah, hajah itulah. Topeng, semuanya pakai topeng, nipuin, pada nipu, semua nipu. Yang kasihan apa? Generasi kita itu hancur. Jadi gimana ya? Gue juga ngeliatinnya kayak, maksudnya masalah poligami juga nggak disalahkan ya, nggak disalahkan gitu ya, boleh aja kayak gitu di negara kita juga. Ya maksud gue tuh ya mungkin pendapatnya tuh dia poligami dengan istri, katanya tuh yang apa sih maksudnya modal juga gitu. Ya gue mah cuma ngasih tahu wujud ke kalian. Menurut kalian ini salah apa enggak, kayak gitu aja. Kalau emang salah, komentar aja di bawah. Oke, karena sekarang itu banyak di tahun-tahun awalnya kasus-kasusnya itu banyak cuy. Jadi dari masalah yang namanya, jadi kenapa sekarang tuh orang-orang tuh pengen tenar dengan cara viral yang salah. Dari mulai Ferdian Paleka yang viral itu salah. Siapa lagi tuh? Si ini yang nyolong nyolong hand sanitizer juga tuh. Ya kan, maksud gua pada kenapa gitu ya kan, mau viral cuma dengan cara yang salah. Apakah nanti kalau dia di penjara keluar akan viral lagi? Kalau nggak tobat masih banget. Enggak, karena mungkin ada juga seleb-seleb atau artis-artis atau selebgram yang lain atau youtuber yang lain yang viral karena kasus yang gimana sih, menyelewengkan dan dimasuk penjara, pas keluar dia penjara juga dia masih viral gitu, masih banyak kayak gitu, masih banyak yang nonton dia, malah banyak support dia kalau emang dia udah berubah. Kalau emang dia nggak berubah tuh gimana? Nggak berubah ke penjara lagi. Anjing keluar penjara kayak gitu. Maksud gue tuh ya buat apa lu viral tapi dengan nama yang buruk kayak gitu kan, nggak ada gunanya juga kayak gitu.
Kita lanjut ke yang ketiga cuy. Ini dari captionnya itu, seolah tak habis materi konten nenek ini membahas tentang ngawurnya memahami Islam agama yang dulu ia tinggalkan. Oh berarti Dia mantan Islam. mantan Islam, berarti ya kalau Ya. kita bilang tuh murtad kayak gitu. Nenek Julio, namanya Julio Caniago ini, semoga membuka hati dan pikirannya terhadap indah dan luar biasa Islam, amin. Jangan caci maki dan jaga lisan dengan doakan. Jadi buat kalian tuh ya, kalau emang ada yang kayak begini menghina, mendista agama-agama kita yang sangat kita cintai, wow kayak gitu kan. Ya kalau emang ada orang kayak gini sih, ya menurut gue sih ya kritik saran tuh boleh, cuma jangan mencaci maki kayak gitu, karena di agama kita juga kan nggak ngebuahin kayak gitu kan. Kita langsung nonton dulu cuy. Nah ternyata itu orang nggak sholat di masjid, apa durhaka? Enggak kan? Nah, itulah agama. Nah, ternyata masjid ditutup, nggak apa-apa tuh. Tinggal kamunya aja gitu. Nah, disitulah Juli dulu belajar. Juli coba berhenti sholat. Loh, kok nggak apa-apa? Berhenti nggak puasa. Loh, kok nggak apa-apa? Tapi Juli hidup jujur, patuhi hukum, kerja keras. Karena kalau kita patuh hukum, hidup kita akan baik. Karena kita berjalankan hukum. Gitu. Dari sini kita juga bisa menyimpulkan guys, kayak gitu kan. Ya kalau emang nih misalkan ya, kalau emang gue nggak, ya pasti kita juga pernah kebolongan lah masalah sholat ya kayak gitu. Kalau emang gue nggak sholat sekali terus tonton gue ngerasa dada gue sesek, nggak bisa nafas ya, otomatis orang tuh pada masuk Islam kayak gitu. Iya. Kita tuh pasti bakal masuk Islam, dan agama yang lain pun pasti kayak gitu juga. Maksudnya gimana sih? Ya misalkan kita nggak ibadah ke gereja atau kemana, apakah emang kita langsung ada penyakit kayak gitu kan? Enggak, kita nggak Diazab, langsung diajak, nggak langsung kayak gitu. Kita juga nggak tahu ya kayak gitu, itu pemikiran kita aja kayak gitu. Emang ya karena pada dasarnya gue sholat karena emang gue nyari pahala gitu. Gue nyari kesenangan untuk dunia dan akhirat. Tapi kalau buat bekal juga, kalau dikatakan sama si orang ini, dia tadi bilang kayak gue nggak sholat nggak apa-apa. Ya kan di dunia mah Ya kan di dunia mah nggak apa-apa gitu. Ntar Di akhiratan itu lu nggak sholat bertahun-tahun di dunia pun, ya mungkin lu bisa kaya, kadang tahu kayak gitu kan. Lu kaya, lu senang hidup ya yang enak lah kayak gitu. Tapi pas udah di akhirat, udah hari akhir lagi, udah akhir hayat tuh, itu yang bakal lu dapetin kayak gitu. Jadi kita harus tobat guys kayak gitu. Karena gue juga takut sih kalau masalah kayak begini, bukan main. Jadi gue nggak banyak komentar, gue cuma kayak opini gue aja kayak gitu. Gue nggak mau komentarin orang, ini opini gue aja kayak gitu. Menurut kalian, kalau emang menurut kalian itu benar ya gue nggak nyalain. Iya. Kita ada Indonesia, negara yang boleh berpendapat kayak gitu. Kita punya hak juga. Kalau emang menurut hak kalian itu benar ya udah. Kalau emang menurut gue benar atau salah ya udah kayak gitu. Tergantung pikiran kita masing-masing. Cuma di sini gue nggak caci maki, karena di sini gue cuma menelusuri kenapa dia bisa kayak gitu. Iya. Maksudnya tuh ngomong kayak gini tuh berporos kemana kayak gitu kan. Gue juga takut sih sebenarnya bahas-bahas ini. Sensitif banget masalahnya. Karena di sini tuh gara-gara satu orang yang membuat konten prank gitu. Jadi kayak banyak dimana kata-kata lu salah dikit tuh bawa ke hukum, karena hukum kayak gitu. Ya emang sih benar sih kayak gitu, karena biar hidup di negara kita tuh damai, biar lebih nggak selewengan lah kalau bahasa kita mah ya. Takutnya kayak gitu kan. Kita langsung lihat video lanjutan cuy. Tiga. Nah, tiga kita lihat captionnya ya. Dari captionnya, tak cukup nistakan agama dan fitnah tokoh-tokoh Islam, nenek ini kembali fitnah lembaga pendidikan pondok pesantren. Ya ini sih udah salah kayak gitu ya, menurut gue salah. Semoga pihak berwenang segera bertindak dan tegas dalam hal ini, mau yang bersangkutan di luar negeri atau di luar planet hukum harus adil dan tegak. Ya pastilah ya, karena ini mungkin dibilang yang pertama penistaan agama, yang kedua itu pencemaran nama baik juga ada kayak gitu. Iya. Karena memfitnah kayak gitu kan. Menurut gua kayak gitu. Coba lihat dulu videonya. Coba lihat dulu.
Karena Juli tahu Juli itu mantan Islam, makanya kalian tuh nggak maju-maju itu. Juli nggak mau seperti Juli dulu, nggak maju-maju. Hah? Karena saya nggak mau kalian tuh susah. Kasihan orang Iya. tua apa-apa. Apalagi masuk pesantren itu, masa depan hancur. 80% masuk generasi muda Indonesia karena banyak Islam masuk pesantren, semuanya nanti pada suka ini ngebunuhin orang. Karena agama udah dijual sama mereka itu. Apa-apa agama, apa padahal itu mereka sendiri yang membuat itu. Bukan kita. Adik Juli itu di pesantren 4 atau 6 tahun sih. Bengong. Keluar dari situ bengong. Suara bagus, ajan, ngaji itu, tetangga-tetangga itu muja gini-gini. Cari kerjanya nggak bisa. Bukan Juli sombong apa, Juli cerita apa aja adanya. Kalau sholat itu bukan Juli hina ya, Juli juga kuat sholat sih. Kalau sampai zikir tuh, la ilaha illallah, pagi-pagi tuh, pokoknya kayak gitu deh. Orang yang masuk pesantren itu nggak ada masa depan, nggak bisa hidup. Apalagi kalau perempuan masuk pesantren jadi udah siap-siaplah di poligami, belajarlah masak. Oke. Kita langsung gimana ya dari masalah Ini paling ini ada sih ya. Paling- Dari yang kedua tadi. dari yang kedua tadi nih paling apa ya namanya? Lebih tajam, gitu, lebih tajam karena gimana ya? Buat masalah di pesantren, orang itu hidupnya masing-masing tuh beda, kayak gitu. Kalau misalkan orang di pesantren itu bakal hidup yang apa kalau dibilang masa depannya nggak cerah kan tadi bilang masa depannya nggak cerah, ya kalau emang semua orang di dunia ini masa depannya cerah, semua orang di Indonesia ini masa depannya cerah, ya mungkin kita malah bisa lebih bingung. Iya. Karena nggak ada lawan baliknya. Misalkan bulan dengan bumi, hitam dengan putih, kaya dengan miskin. Kita kalau kaya semua nggak ada lawan baliknya, men, kayak gitu. Makanya dibilang kalau orang di dunia ini semua kaya, kita pasti bakal mati kelaparan. Karena nggak ada yang jualan. Ya buat apa gue jualan karena gue udah kaya, kayak gitu. Ya gue tinggal beli juga. Kayak gitu. Pesantren itu kagak ini ya, maksudnya nggak menjamin masa depan buruk. Iya. Tergantung orangnya. Tergantung kalau menurut orangnya, iya. Semua tuh udah diatur sama yang di atas juga. gua. Iya. Iya, orang yang maksudnya yang nggak pernah sekolah aja, malah banyak yang sukses Iya, kayak gitu. Malah banyak yang sukses daripada orang bersekolah tinggi kayak gitu. Ya kita nggak tahu masa depan, tinggal cara dia aja nih menanggapi hidup diri dia masing-masing, ya kan. Kalau emang gua punya yang namanya mind yang lebih beda kayak gitu, apa gua aktivis atau gue yang misalkan bisa masak, bisa yang lain, ya udah lu kembangin itu Iya. karena mungkin itu bisa di pekerjaan kayak gitu. Nggak semua orang dapat pekerjaan juga kok kayak gitu kan. Ya mungkin emang hak di negara kita tuh mempunyai pekerjaan, cuma kan kita harus mengakui diri kita dulu, diri kita bisa atau enggak, berpengalaman atau tidak kayak gitu. Dan buat kalian yang misalkan di sini melihatnya kayak apaan sih orang atau gimana gitu ya, gue di sini berdua ngasih tahu cuma ya kita jaga lisan aja, jaga pikiran kita ya, karena kita nggak tahu nih niat dia itu gimana. Iya. Kita nggak tahu niat dia itu gimana, baik atau buruknya, jahat atau tidaknya kita nggak tahu. Tergantung dari pikiran kita, dari pikiran kita yang nonton mau kayak gimana. Apa mungkin dia ini, mungkin di mata dia tuh ini tuh nggak salah kayak gitu. Ini gue nyeritain pengalaman dia, ya kan. Dia Kita luapin opini dia. jawabin opini dia kayak gitu, kita kan nggak tahu. Nah tinggal kita doang nih, karena gue juga pernah bilang misalkan ya ada orang yang kalau gue ceritain, misalkan ada orang nge-share atau nge-upload video nyalain motor tanpa kunci motor di YouTube. Iya.
nyalain motor tanpa kunci motor di YouTube. Itu kan nanti ada akan dua sudut pandang. Iya, dua sudut pandang. Di mana yang satu, oke fine, yang satu itu dia yang punya motor tapi kuncinya hilang. Iya, jadi bermanfaat. Bermanfaat bagi Nah, kita. yang kedua itu bisa menjadi untuk maling. Iya, buat kejahatan. Buat kejahatan malah. Karena dia maling, wah, gue bisa tahu nih nyalain motor tanpa kunci motor, ada motor satu lagi ngapain, malah dibuat buat kemalingan gitu, gak bagus kayak gitu. Jadi kita jangan terlalu terporos dengan satu sudut pandang. Kita harus terporos dengan dua sudut pandang, tapi tetap jaga lisan dan juga pemikiran kayak gitu. Jadi buat kalian yang di sini yang masih berpikir kayak ini salah atau gimana, ya kalian bisa komentar di bawah. Tapi dengan cara masih pakai adab-adab kita, pasti pakai adab kayak gitu. Gue juga mungkin ya gue ada rasa-rasa, cuma kayak ya gue masih berpikiran baik lah kayak gitu. Gue masih mau berpikiran baik. Buat bagaimananya tinggal tergantung kalian juga. Jadi kalau misalkan ada orang-orang seperti ini, ya mungkin tegur aja, ditegur, jangan terlalu caci maki kayak gitu. Karena kita nggak tahu sudut pandang dia. Gue ulangin lagi, kita nggak tahu sudut pandang dia. Kayak misalkan temen lu, dia nih misalkan, ya kan mengatain siapa temen lu, kita nggak tahu sudut pandangnya, bisa bercanda, bisa ya emang lagi kesel, kita nggak tahu kayak gitu kan. Oke. Jadi sekian dari kita berdua nih. Kita cuma mau nge-share aja. Mungkin takutnya kalian tuh pada nggak tahu ini video apa, yang lagi viral sekarang tuh apa. Pokoknya kita tuh insya Allah bakal ngasih video-video yang baik kayak gitu kan. Kita bakal mau nge-share video-video yang baik. Dan buat kalian yang baru nonton channel kita, jangan lupa untuk subscribe di bawah, like, comment, and share. Dan jangan lupa untuk follow IG akun YouTube kita juga, itu Arai_production, dan IG gua @aldiansa_04, IG gua @raina Patresna, untuk kecil semua. Jadi jangan lupa untuk follow, and bye bye.